Bab 501. Divine Snail Shield dari Matahari dan Bulan, Alat Ilahi? Kapten, teriakan Han Yu sangat emosional. Setelah 1,5 tahun, dia akhirnya bisa bertarung bersama kaptennya seperti sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi dengan kenangan pertempuran sebelumnya bersama Long Hao Chen. Sejak kembali dari pengasingan, dia telah bertempur dalam perang suci ini, menggunakan teknik pertempuran dan kekuatannya untuk membangun dirinya dengan cepat. Meskipun dia belum menjadi ksatria Yayasan Mithril, dia tetap seorang perwira peringkat menengah di jalur Gunung Penahan Naga, bertanggung jawab untuk mempertahankan area yang sangat luas. Di mata para ksatria lain, ksatria kuil Han Yu sangat luar biasa. Sepertinya dia berdiri teguh setelah setiap pertempuran yang dia lawan. Namun, hanya Han Yu yang tahu betapa kesepiannya dia terlalu lama. Karena dia telah menjadi pemburu iblis, Han Yu seperti ksatria kedua di tim. Dia tidak perlu berdiri di depan, dan hanya berfungsi sebagai pendukung penting untuk Long Hao Chen. Dengan Long Hao Chen di sana, dia penuh percaya diri, berjuang di bawah kepemimpinannya untuk menyerang musuh bersama. Dia tidak perlu banyak memikirkan hal-hal lain, karena hanya mengikuti perintah Long Hao Chen sudah cukup. Tetapi setelah bergabung dengan perang suci ini, berkat kultivasinya dan penampilannya yang luar biasa, dia secara bertahap berubah menjadi seorang pemimpin. Dia mulai memahami bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin, dan menjadi seorang pemimpin datang dengan banyak tekanan. Setelah terbiasa mengikuti perintah Long Hao Chen, dia tidak terlalu menyukai perasaan ini. Berkali-kali, dia sama sekali tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, dan harus beradaptasi dengan rekan satu timnya yang lain. Pada saat-saat pergumulan yang putus asa, dia akan merasa sangat tidak berdaya, berpikir, bagaimana jika aku memiliki kapten untuk bertarung di sisiku? Pada saat pengasingan Long Hao Chen selesai, tidak ada yang lebih bersemangat dari Han Yu. Itu adalah perasaan kegembiraan yang riang dan tulus. Mengenang petualangan yang mereka lakukan di Desolate Hissing Caverns, Illusory Paradise, dan Swarm of Gloom, pikirnya, kapten akhirnya kembali. Dia akhirnya akan bertarung di sisiku lagi. Han Yu telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Meskipun Long Hao Chen sepenuhnya tersembunyi di balik Gold Essence Foundation Armor berwarna emas gelap, pedang Rippling Light di tangannya tidak dapat dipalsukan. Kapten kembali. Memang, Long Hao Chen sudah kembali. Setelah menyaksikan pertempuran dimulai dari jauh, dia datang secepat yang dia bisa. Selain itu, dia memiliki tekanan besar dari misi 10 juta poin kontribusi, dan pertempuran semacam itu adalah cara terbaik untuk mengumpulkan mereka. Itulah mengapa dia datang dengan terburu-buru. Awalnya, Long Hao Chen bersiap untuk bergabung dalam pertempuran udara di punggung Star King, karena iblis dan iblis neraka sudah meluncurkan serangan kekuatan penuh terhadap resimen ksatria udara. Namun, dia menyadari bahwa Scarlet Wilderness yang bersinar terang dalam perjalanannya ke Dragon Resisting Mountain Pass. Sama seperti Han Yu tidak kesulitan mengenalinya, bagaimana dia tidak mengenali saudara baiknya sendiri? Oleh karena itu, Long Hao Chen menolak bergabung dalam pertempuran udara, mengingat Star King, dan mendarat di tanah dalam sekejap, tidak hanya menyelesaikan perjuangan besar Han Yu tetapi juga meluncurkan beberapa serangan yang kuat, sangat meringankan tekanan pada para ksatria. Segudang kilatan emas itu berasal dari kemampuan ofensif kuat yang digunakan oleh Retribution Knight, yang disebut Meteor Shower Strike, kemampuan Retribution Knight dari langkah ke-7. Kekuatan serangan target tunggal dari kemampuan ini tidak terlalu signifikan, tapi area efeknya sangat besar. Setelah melalui uji coba terus-menerus, Long Hao Chen memahami dengan sangat jelas kekurangannya sendiri. Sebagian besar, dia tidak memiliki kemampuan ofensif berskala besar yang kuat, yang dikenal sebagai kekurangan universal ksatria. Pelanggaran skala besar dan dorongan membentuk sebagian besar teknik yang dipilih Long Hao Chen untuk dilatih. Perang suci telah dimulai, dan di masa depan, dia tidak mungkin terus melawan hanya sekelompok kecil musuh. Pasti akan ada musuh yang jauh lebih kuat, dengan lebih banyak pertempuran bersama sesama prajurit. Jadi dua jenis kemampuan ini harus dimiliki. Berkenaan dengan kemampuan target tunggal, Long Hao Chen memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kekuatan target tunggal umumnya diukur dengan serangan terkuat yang dapat digunakan pembangkit tenaga listrik sebagai basis. Karena niat pedang dalam kepemilikan Long Hao Chen sudah melebihi sebagian besar dari kemampuan ofensif target tunggalnya dalam kekuatan, oleh karena itu dia lebih suka fokus pada penguatan pemahamannya tentang niat pedang. Dengan mengandalkan pedang suci, Arya dari Dewi Cahaya, selama pemahamannya terhadap pedang terus meningkat, kekuatan serangan target tunggalnya akan terus berkembang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan target tunggal.
Dengan Rippling Light di tangan untuk menambahkan riak cahaya ke serangan hujan meteor, sinergi dari tiga tambahan yang kuat ini ke gudang senjatanya memungkinkan Long Hao Chen untuk membersihkan sejumlah besar musuh secara instan. Seekor beruang setan memiliki pertahanan yang hebat, lalu apa? Dengan serangan ganda yang diperkuat Rippling Light, kultivasi langkah ke-8 Long Hao Chen dan penambahan kekuatan tajam dari Ripples of Light, pertahanan mereka sudah tidak cukup. Han Yu. Long Hao Chen membuka tangan kirinya yang meraih ksatria yang nyaris lolos dari bencana. Menyebarkan kedua lengannya, dia langsung memeluk Han Yu. Para ksatria di sekitarnya bersorak keras sama sekali. Mereka tidak tahu Long Hao Chen, tetapi mengenali Gold Essence Foundation Armor padanya. Memiliki Gold Essence Foundation Knight bergabung dalam pertempuran tidak hanya sangat membantu dalam hal kekuatan bertarung, tetapi juga memberi mereka dorongan besar dalam kepercayaan diri dan kekuatan. Kapten, akhirnya aku bisa bertarung bersamamu. Tubuh bersemangat Han Yu menggigil, dan keduanya saling menamparkan baju besi, mengeluarkan suara denting yang kuat. Long Hao Chen melepaskan pelukannya, senyum di wajahnya, kita harus pergi dan menyerang musuh sekarang. Kita akan berbicara lagi setelah pertempuran selesai. Mengatakan itu, Long Hao Chen melangkah maju dengan langkah besar, maju menuju tembok kota. Han Yu mengikuti dari belakang, melihat sosoknya yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Air mata jatuh tak terkendali di wajahnya. Sosok yang sangat familiar, saya ingin mengikutinya seumur hidup. Dapat dilihat bahwa sisi iblis menemukan perubahan di sini. Saat Demonic Bear terus mendaki, Long Hao Chen berdiri tepat di atas tembok kota, Gold Essence Foundation Armornya mengeluarkan sinar jingga cemerlang yang cukup untuk menyilaukan mata. Tidak menjadi fokus medan perang akan sulit dalam situasi ini. Dari langit, Long Tianying telah lama memperhatikan kembalinya Long Hao Chen. Pada saat dia melihat kembalinya Long Hao Chen di punggung Star King, senyum tipis muncul di wajahnya, berpikir dalam hati, Starlight Unicorn King, pasti tidak ada tunggangan yang lebih baik untuknya. Anak ini sangat tahu bagaimana memilih. Dengan cepat, pertempuran Long Hao Chen dimulai. Sosok hitam dari dua musuh dengan cepat bergegas ke arahnya, milik dua Raja Iblis dari langkah ke-8. Demon sangat menyadari betapa kuatnya seorang Foundation Armor Knight, terutama yang dibalut pure Gold Essence Foundation Armor. Makhluk pembangkit tenaga listrik seperti itu di kota tidak lain adalah bahaya mematikan bagi iblis biasa. Dan serangan hujan meteor terakhir Long Hao Chen menyingkirkan lebih dari 100 Wolfkin Demons dan Demonic Bear. Wolfkin Demons dan Demonic Bear lainnya mulai dengan sengaja menghindari arahannya. Iblis memang berani dalam perkelahian, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau mengirim dirinya sendiri untuk mati sia-sia. Melihat ke kejauhan, jejak kedinginan bisa dilihat di mata Long Hao Chen saat dia menggumamkan kata-kata, itu 16.000 poin kontribusi. Tetap tidak bergerak, kabut keemasan lembut mulai muncul di sekelilingnya. Tanpa perlu Long Hao Chen menyebutkan apapun, Han Yu bergabung dengannya dengan koordinasi ekstrim. Sepasang sayap spiritual emas yang dia bentangkan tampak berbeda dari sebelumnya juga. Mereka terlihat sepertiga lebih besar dari sebelumnya, yang merupakan tanda kekuatan mereka telah meningkat. Sementara itu, bola berdiameter 1 meter diam-diam muncul di belakang Han Yu. Itu memiliki sosok montok, terlihat agak konyol di luar, tetapi melihatnya, kedua Raja Iblis merasa merinding. Itu adalah Komandan Mata Iblis. Komandan Mata Iblis peringkat ke-8. Sebanding dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7, ini yang lebih penting adalah binatang ajaib yang jarang terlihat yang berspesialisasi dalam meluncurkan serangan mental. Dengan binatang ajaib untuk membantu Armor Gold Essence Foundation, dapatkah mereka bertarung dengan mudah? Tetapi sejak mereka mulai melakukan perjalanan, mereka secara alami tidak dapat kembali tanpa mencapai apapun. Tujuan yang mereka berikan sendiri tidaklah berlebihan, hanya untuk menyita perhatian ksatria Yayasan Esensi Emas ini. Di udara, area merah tua yang mencolok muncul di mana seseorang bisa dengan jelas membedakan dua Vien Commanders. Punggung mereka berkilau dengan cahaya merah tua. Mengangkat pedang berat di tangan mereka, mereka memulai gerakan meretas pada jarak lebih dari 100 meter dari Long Hao Chen. Kilatan cahaya merah tua yang terkonsentrasi langsung melesat ke udara. Kedua daging itu serasi sepenuhnya, dan tidak bertambah besar. Sebaliknya, itu langsung menurun volumenya, dan ditujukan langsung ke Long Hao Chen. Wow, serangan gabungan, mata Long Hao Chen goyah. Dia tidak tahu bahwa Komandan Iblis ini adalah saudara dan karena itu memiliki kompatibilitas yang sangat baik. Mereka ahli dalam serangan gabungan, yang membuat mereka sangat terkenal di antara iblis. Kekuatan serangan gabungan kedua bersaudara itu adalah yang kedua setelah kekuatan serangan Raja Iblis. Menghadapi pedang merah tua itu, Long Hao Chen sepertinya tidak gelisah. Jelas sekali bahwa serangan ini tidak ditujukan untuk membunuhnya, tetapi untuk mengganggu akumulasi kekuatannya.
Iblis dan manusia telah saling berhadapan selama bertahun-tahun sehingga mereka memahami dengan baik jenis teknik yang digunakan oleh para ksatria. Han Yu tidak bergerak, tubuhnya mengeluarkan kabut emas yang serupa, berasal dari power storing yang sama. Memiliki kepercayaan mutlak pada kaptennya, dia percaya bahwa serangan semacam ini sama sekali tidak akan merugikannya. Mata iblis mengungkapkan 6 tentakel, dan mereka menjadi lebih panjang, bergerak di sekelilingnya. Baik itu serigala iblis atau beruang iblis, mereka yang menghadapi tentakel hanya akan menggigil hebat sebagai tanggapan, sebelum jatuh mati. Bab 502. Perisai Keong Dewa Matahari dan Bulan, Alat Ilahi. Tanpa ragu, mata iblis adalah musuh dari beruang iblis. Yang terakhir ini memiliki pertahanan fisik yang sangat baik, tetapi pertahanan mereka terhadap serangan mental tidak dapat dipuji. Karena beruang setan adalah binatang ajaib dari langkah ke-6, mata iblis tidak dapat mematahkan pertahanan mereka, tetapi dengan kejutan roh belaka, mata setan dapat membuat beruang setan ini linglung. Dan, mengingat bahwa beruang setan memanjat, itu pasti akan menyebabkan mereka jatuh. Mengingat perawakan mereka yang besar, kejatuhan seperti itu tidak akan jauh berbeda dengan pohon yang tumbang, sangat mempengaruhi pendakian iblis lainnya. Dengan cara ini, area yang dipertahankan oleh Long Hao Chen dan Han Yu tidak mempertahankan banyak serangan dari iblis yang masuk. Para ksatria hadir sebagai veteran pertempuran praktis, mereka tidak terburu-buru untuk bergabung. Mereka lebih memilih untuk fokus memperkuat area lain dari medan perang, meninggalkan banyak ruang bagi Long Hao Chen dan Han Yu untuk bertempur. Kilatan oranye bersinar di lengan kiri Long Hao Chen, berasal dari obstruksi ilahi. Bam! Long Hao Chen tidak bergerak, bahkan tidak 1 inci pun. Pisau merah tua yang sangat terkonsentrasi berubah langsung menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, saat cahaya tebal dan terang menerangi lingkungan Long Hao Chen. Kilatan cahaya yang gemerlap muncul dengan tiba-tiba, berbentuk petir yang menyilaukan, mengarah langsung ke dua musuh yang kuat. Dalam sekejap setelah tindakan Long Hao Chen, Han Yu juga bertindak. Sayap di punggungnya mengikuti setelah Long Hao Chen, dan sesaat setelah lepas landas, matanya menjadi merah berdarah, saat dia membidik komandan iblis di sisi kanan. Seolah mata iblis menempel pada Han Yu, dia mengikuti Han Yu sepanjang jalan. Lightning Flash mencapai kecepatan yang menakutkan, dan Long Hao Chen mengarahkannya ke area di tengah-tengah dua Vien Commanders, seolah-olah bertujuan untuk menyerang keduanya pada saat yang sama. The Vien Commander bersaudara bukanlah kembar sia-sia. Di wajah mereka tampak ekspresi jijik. Salah satu dari mereka memegang pedangnya di tangan kanannya, yang lainnya memegang pedang di tangan kirinya, dan keduanya memegang tangan yang lain. Vien Commander di sebelah kiri mengayunkan lengannya, tiba-tiba membidik ke depan sambil melemparkan saudaranya ke depan, bersama dengan ujung pedang berwarna darah. Di udara, samar-samar seseorang bisa melihat sosok Vien besar berkedip, dikelilingi oleh area gelap. Tengkorak berwarna darah seukuran kepalan tangan tiba-tiba diluncurkan dari langit, ditujukan ke Long Hao Chen. Meskipun tengkorak berwarna darah ini kecil volumenya, saat itu muncul di pandangan mereka, Long Hao Chen dan Han Yu keduanya memiliki sedikit perasaan teror. Tepat pada saat ini, Komandan Iblis bereaksi. Riak lembut dan terdistorsi menyebar hingga diameter 1 meter di sekitar mata besar itu. Segera, kabut hitam yang terbentuk di balik tengkorak berwarna darah itu menghilang, memperlihatkan sosok dua Komandan Iblis, dan pada saat yang sama, serangan mental shock itu menyebabkan mereka melambat. Dalam kondisi Lightning Flash, Long Hao Chen memang terlalu cepat. Sejak tengkorak merah muncul, tidak butuh waktu lama bagi Long Hao Chen untuk bentrok dengan musuh. Namun, itu bukan tubuh Long Hao Chen yang berdampak, tetapi perisai berbentuk karapas siputnya, yang langsung berubah menjadi ukuran hanya sepertiga dari diameter meter. Dengan suara pam, tengkorak berwarna merah darah mengenai perisai, dan cahaya oranye lembut menyebar ke sekeliling, secara mistis melarutkan kekuatan yang menakutkan itu. Faktanya, pada saat Vien Commander bersaudara bergandengan tangan, kekuatan gabungan mereka sudah mencapai tingkat langkah ke-9. Tengkorak berwarna darah ini sebanding dengan spiritual Highland yang sempurna. Sayangnya, mereka menemukan perisai Epic Tier yang berasal dari transformasi Starlight Divine Beast yang legendaris. Namun, tengkorak berwarna darah itu bukan hanya keterampilan menyerang. Setelah kekuatan ofensifnya dihilangkan, tengkorak itu bertindak seolah-olah masih hidup dan menempel di perisai matahari dan bulan yang ilahi. Dengan kilatan cahaya merah tua, wajah berbentuk tengkorak itu berubah menjadi iblis, menggigit Divine Snail Shield of Sun and Moon. Keterampilan dari Vien Commander bersaudara ini sangat tirani. Bakat besar yang dianugerahkan kepada kedua bersaudara itu membuat mereka menerima apresiasi dari Dewa Iblis Kematian Saminaga, dan dia secara pribadi mengajar mereka untuk jangka waktu tertentu.
Oleh karena itu, mereka jauh melampaui komandan iblis lainnya dengan peringkat yang sama dalam hal keterampilan. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menghadapi Saint Knight yang mengenakan Gold Foundation Mithril Armor tingkat epik. Selain itu, tengkorak berwarna darah ini juga memiliki kemampuan kontaminasi yang mengerikan. Menciptakan tengkorak berwarna merah darah ini membutuhkan darah dan bagian dari jiwa iblis, dan dengan demikian, itu bisa disebut skill atau equipment. Dari percobaan Vien Commander bersaudara sebelumnya, bahkan sepotong peralatan legendaris akan, setelah digigit oleh tengkorak berwarna darah, menjadi rusak, atau bahkan hancur. Bahkan peralatan epik pun akan sangat terpengaruh. Ketika mereka melihat perisai tingkat epik, mereka memutuskan untuk menggunakan tengkorak berwarna darah ini. Benda ini bernama Blood Grudge, kemampuan mengutuk yang kuat yang akan membuat pusing kepala manusia manapun. Sayangnya, mereka menemukan lawan yang salah hari ini. Jika saudara laki-laki itu mengarahkan dendam darah ini ke armor Yayasan Esensi Emas Long Hao Chen, itu mungkin akan memiliki beberapa efek, membutuhkan Long Hao Chen untuk membuang waktu untuk menyingkirkan efeknya. Tapi sialnya, target mereka kali ini adalah Divine Snail Shield of Sun and Moon. Faktanya, dalam semua sejarah manusia, Starlight Divine Beast seperti siput matahari dan bulan ilahi ini hanya muncul 3 kali, dan sebagai juru bicara Dewi Cahaya, kemurnian atribut cahaya mereka bahkan melampaui Scion of Light seperti itu. Sebagai Long Hao Chen, bagaimana bisa atribut cahaya dengan kemurnian seperti itu terkontaminasi oleh efek item sihir terkutuk semacam ini? Pada saat yang sama ketika kilau oranye dari siput matahari dan bulan yang ilahi bersinar, kilauan lembut dan bercahaya menyebar dari perisai, menelan dendam darah itu. Kemudian, Divine Snail Shield Moon menyala dengan intensitas, dan mengeluarkan sinar cahaya yang intens, menangkis semua kegelapan di sekitarnya tanpa kecuali. Dalam lingkup cahaya terang ini, Long Hao Chen dan Han Yu merasa seolah-olah mereka disegarkan oleh matahari terbit. Matahari yang sangat besar muncul, menyebabkan lengan kiri Long Hao Chen terasa berat. Energi spiritual di tubuhnya terkuras dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 50.000 unit energi spiritual digunakan seperti itu. Tetapi secara kebetulan, jumlah ini diekstrak dari Gold Essence Mithril Armor, jika tidak, dia akan benar-benar tersedot kering. Tetapi energi ini tidak dikonsumsi tanpa alasan yang baik. Di bawah pengaruh area cahaya terang yang luar biasa, Vien Commander bersaudara tiba-tiba terhenti. Mereka berteriak kesakitan, tetapi tetap tidak bergerak sama sekali. Gas hitam dilepaskan dari kulit mereka, berasal dari dalam tubuh mereka yang hancur dengan kecepatan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Tidak hanya musuh yang tertegun, bahkan Long Hao Chen pun terkejut. Itu sangat ekstrim sehingga bahkan menarik perhatian Long Tianying dan Saminaga, yang sebagian besar berada di langit berfungsi sebagai alat pencegahan. Warna emas itu sungguh luar biasa. Sepertinya ketujuh warna pelangi berkilauan di dalam, seperti ombak lembut beriak di dalam. Fenomena ini menutupi area dengan diameter 100 meter, di mana hanya Long Hao Chen, Han Yu, mata iblis dan 2 komandan iblis yang tersisa. Mata iblis menghilang begitu cahaya ini muncul, mengandalkan kontraknya untuk pergi. Bahkan jika cahaya terang ini tidak diarahkan padanya, dia tidak berani tetap di sini. Tapi Han Yu dan Long Hao Chen memiliki perasaan lain. Mereka merasa bahwa cahaya terang yang luar biasa ini telah mencapai keadaan transenden. Semua rongga spiritual di tubuh mereka menggigil dengan aneh. Pada setiap getaran, rongga spiritual internal mereka terasa seperti membesar. Dan energi spiritual di rongga-rongga ini berubah untuk memasuki kondisi dataran tinggi spiritual dengan kecepatan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Dan bagaimana? Long Hao Chen sendiri tidak tahu, tapi kedua komandan iblis ini dengan cepat runtuh, menghilang sedikit demi sedikit. Raungan ketakutan dan teriakan kemarahan mereka sama sekali tidak berguna. Dalam cahaya berwarna pelangi, semua usaha sia-sia. Siput perisai matahari dan bulan sudah mengubah warnanya dari warna jingga tingkat epik, mendapatkan warna emas yang terus bergerak mengelilinginya. Blood Grudge telah tersebar lama, langsung hancur karena kontak dengan perisai. Di langit, bayangan abu-abu melintas ke lokasi Long Hao Chen, dan di sampingnya, cahaya biru keemasan berkedip-kedip. Tidak ada suara yang keluar, tetapi di udara, sumber cahaya badai menyebar. Sumber cahaya ini dibuat dari campuran warna abu-abu dan emas kebiruan. Kemudian, Long Tianying terlihat duduk di belakangnya di tata ilahi hukum dan ketertiban, sementara Saminaga kembali ke lokasi aslinya, tubuhnya mengeluarkan beberapa gelombang abu-abu. Pada pertandingan sebelumnya, tidak ada dari kedua belah pihak yang mendapat keuntungan. Tapi menilai dari wajah mereka, Long Tianying tampak jauh lebih gugup.
Tentu saja, Saminaga bertujuan untuk menyelamatkan saudara-saudara Komandan Iblis ini, tetapi Long Tianying telah menghentikannya. Hingga saat ini, kedua pasukan tetap memiliki kendali diri yang besar, melihat bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik lain dari langkah ke-9 yang mengikuti kedua komandan. Itu karena baik Iblis maupun kuil Ksatria tidak dapat menanggung kerugian seperti itu. Sebagai Demon God of Death, Saminaga tidak akan membiarkan para elitnya mati tanpa bereaksi. Jika kerugian seperti itu berlanjut, bagaimana dia bisa berdiri sejajar dengan bulan dan Dewa Bintang Iblis? Pada saat ini, tatapan Saminaga dan Long Tianying terfokus pada cahaya 7 warna itu. Perubahan yang intens juga terjadi pada angkatan udara di udara. Bab 503, Perisai Keong Dewa Matahari dan Bulan, Artefak Ilahi. Saat sinar cahaya keemasan kebiruan dan abu-abu menyebar, kekuatan udara dari kedua sisi menyebar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah terkena topan, dan mendarat di tanah. Tidak ada yang berani tetap di langit. Jika gerakan mereka sedikit terlambat, mereka akan menahan guncangan dari aliran udara mengerikan yang menyebar dengan keras di langit. Bentrokan antara dua komandan menyebabkan dampak yang menghancurkan bumi, yang juga mengapa mereka tidak akan campur tangan dengan ringan. Jika kerusakan dari pertempuran di antara mereka menyebar ke pasukan yang bertempur di bawah, kehancuran yang akan ditimbulkan bukanlah lelucon. Tetapi yang mengejutkan semua orang yang menonton, pada saat sinar cahaya dua warna bersentuhan dengan perisai siput matahari dan bulan, itu menyebar tanpa suara, tidak terpengaruh sedikit pun. Apa yang terjadi? Ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh semua pembangkit tenaga listrik. Benar, bagaimana mungkin akibat dari bentrokan antara dua panglima tertinggi dihentikan seperti itu? Meskipun telah melemah seiring waktu, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 segera melarikan diri darinya. Namun cahaya berwarna pelangi itu menghentikannya begitu saja. Cahaya 7 warna mulai melemah, menghilang secara bertahap, tetapi hanya tulang yang tersisa dari kedua komandan iblis itu, dan bahkan tulang-tulang itu mulai berkurang menjadi abu. Ini bukan pembunuhan instan, tetapi tampak lebih menakutkan daripada pembunuhan instan di mata iblis. Meskipun dua tangan Vien Commander bersaudara yang bersatu tidak berada pada level pembangkit tenaga listrik sejati dari langkah ke-9, serangan kekuatan penuh mereka sudah mencapai level ini. Namun mereka mati seperti itu, tanpa ada cara untuk membalas, dan bahkan tidak dapat berjuang melawan lawan. Han Yu, yang awalnya siap untuk bergerak, melayang di sisi Long Hao Chen dengan wajah kosong, benar-benar terdiam sesaat. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari Divine Snail Shield of Sun and Moon? Awalnya, ketika Long Hao Chen memperoleh perisai ini dari Starlight Divine Beast, Han Yu juga berada di sisinya, dan karena itu memahami asal-muasal item ini dengan baik. Tapi apakah cahaya 7 warna yang cerah ini benar-benar keluar dari sebuah peralatan epik? Tingkat epik benar-benar terlalu kuat. Cahaya 7 warna cerah akhirnya menghilang, dan yang tersisa hanyalah Long Hao Chen dan Han Yu, serta kristal magis dari dua iblis dari langkah ke-8. Keheningan yang aneh terjadi, menyebar ke seluruh medan perang. Itu tidak bertahan terlalu lama, dan sekitar 10 detik kemudian, sorak-sorai nyaring pecah di sisi jalur gunung penahan naga. Mereka secara pribadi telah menyaksikan keajaiban, kekuatan pembangkit tenaga listrik mereka sendiri. Bisakah orang lain selain Ksatria Ilahi lebih kuat dari Ksatria Yayasan Esensi Emas ini? Kuil Ksatria tidak terkalahkan. Di tengah sorak-sorai ini, setiap kesatria tampaknya bertambah kuat, dengan panik menyerang para Ksatria Iblis dan beruang iblis. Resimen Ksatria Lintas Udara juga berunjuk rasa, mengambil inisiatif untuk menyerang musuh udara. Tanpa ragu, dorongan kuil Ksatria telah meningkat ke puncaknya. Sebagai komandan mereka, bagaimana Long Tianying bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Dia segera memberi perintah untuk melancarkan serangan balik. Semua pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari kuil Ksatria naik ke langit, memberikan tekanan yang tidak dapat diatasi pada musuh yang perlahan mereka dekati. Mundur. Saminaga memberikan perintah ini dengan pandangan dingin, mengangkat tangan kanannya. Cahaya intens menyebar dari 8 dewa iblis, dan 8 pilar dewa iblis mereka mulai berkilau, menyelimuti pasukan iblis dalam jangkauan mereka, untuk membawa mereka kembali ke kamp mereka. Bos, apa yang terjadi? Han Yu bertanya pada Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, aku juga tidak tahu. Tampaknya tengkorak merah yang kami temui sebelumnya membuat marah perisai siput matahari dan bulan, yang menyebabkan ini. Itu bertindak sepenuhnya dengan sendirinya. Tidak mungkin aku bisa memiliki kemampuan sekuat itu. Untungnya, saya memiliki Gold Essence Foundation Armor, karena gerakan itu menggunakan lebih dari 50.000 energi spiritual saya. Namun, saya merasa bahwa cahaya 7 warna cerah dari sebelumnya belum menunjukkan kekuatan aslinya, seolah dibatasi entah bagaimana. Han Yu terdiam.
Jika begitu kuat saat dibatasi, saya tidak berani membayangkan apa yang bisa menjadi kekuatan sebenarnya. Long Hao Chen tidak tahu, dan Han Yu juga tidak tahu. Namun di sisi lain, Demon God of Dead Saminaga memberikan jawaban. Alat ilahi. Kuil Ksatria sebenarnya memiliki alat suci sebagai cadangan. Jawaban yang sama muncul di benak Long Tianying. Perisai itu pasti alat ilahi. Kapan Hao Chen mendapatkan perisai seperti itu? Faktanya, singgasana ilahi adalah artefak dewa kuil Ksatria. Namun bahkan di antara mereka, tidak pernah muncul perisai peringkat alat dewa. Dan perisai ini tidak sesederhana item khusus pertahanan. Hanya apa cahaya 7 warna cerah dari sebelumnya? Bahkan Long Tianying dan Saminaga tidak memiliki keyakinan bahwa mereka dapat tetap tidak terluka dalam hal itu. Alat ilahi selalu menjadi senjata yang paling tidak terduga. Itu karena kekuatan alat ketuhanan seperti bagian dari kekuatan dewa. Alat ilahi yang berbeda akan sangat berbeda. Dan di antara alat-alat ilahi, jenis yang paling ditakuti adalah alat yang dapat melepaskan kekuatan absolut. Dan siapa yang tahu kemampuan apa yang bisa dimiliki perisai Long Hao Chen? Dengan lenyapnya cahaya 7 warna yang cerah, energi spiritual Long Hao Chen dan Han Yu kembali ke keadaan cair. Proses transformasi ini lambat. Faktanya, jika mereka ingin menggunakan spiritual Highland dalam pertempuran, mereka setidaknya bisa menjaga energi spiritual mereka dalam kondisi ini selama 10 menit. Energi spiritual milik Long Hao Chen yang berubah menjadi bentuk ini tidak termasuk bagian yang berasal dari Gold Essence Foundation Armor. Fitur ini tampak seperti penguatan kemampuan yang diberikan Star King kepadanya, meski tidak sepenuhnya sama. Itu karena memiliki energi spiritual dalam tubuh seseorang dalam keadaan spiritual Highland membuatnya jauh lebih mudah dikendalikan, dan pasti jauh lebih kuat. Itulah arti sebenarnya dari mencapai langkah ke-9 untuk pembangkit tenaga listrik. Dengan transformasi kali ini, Long Hao Chen dan Han Yu memperoleh pemahaman tentang dataran tinggi spiritual. Long Hao Chen tidak melepaskan sayap spiritualnya. Memegang bahu Han Yu dengan tangan kanannya, Hao Chen meminjam bantuannya untuk kembali ke jalur gunung penahan naga. Setelah kembali, Han Yu berbalik untuk melihat Long Hao Chen, tatap muka. Keduanya memiliki ekspresi heran. Meskipun pertempuran pertama mereka kembali bersama hanya membutuhkan waktu sekejap untuk diselesaikan, mereka akhirnya masih harus bertarung bersama. Ini sudah cukup, Kapten, saya sudah mendengar beritanya. Templehead memutuskan untuk meminta kami mengumpulkan 10 juta poin kontribusi sebelum membiarkan tim kami terbentuk kembali. Long Hao Chen mengangguk padanya dengan senyuman di wajahnya, ya, kami perlahan akan mengumpulkan 10 juta poin ini. Dalam setahun, paling lama 2 tahun, selama perang suci ini berlangsung, kita pasti bisa mendapatkannya. Pasti, benar, Kapten, aku punya sesuatu untukmu dari Lin Xin. Dan, saya mendapat kabar dari semua orang. Mendengar kalimat terakhirnya, Long Hao Chen langsung terlihat tertarik. Apakah semuanya baik-baik saja? Han Yu mengangguk dengan senyuman di wajahnya, pasukan pemburu iblis kelas 64 kami dibagi, tapi kami tidak akan mati begitu saja. Sekarang, semua orang secara aktif berpartisipasi dalam perang suci dengan kuil mereka sendiri. Dari apa yang ku dengar, Yuan telah mengumpulkan cukup banyak kontribusi untuk menjadi komandan resimen. Dan Sima hampir sama, hanya Kair yang tampaknya tidak berpartisipasi secara aktif, berlatih diam-diam di kuil assassin sebagai gantinya. Mendengar dari Han Yu tentang keselamatan orang lain, Long Hao Chen sangat rileks. Inilah yang paling ingin dia ketahui. Sepenggal berita ini memberinya kepercayaan diri dan motivasi yang meningkat untuk menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Yang paling penting adalah semua orang aman dan sehat. Han Yu melanjutkan, Kapten, setelah kita kembali, aku akan memberimu pil yang telah disiapkan Lin Xin. Ini termasuk pil pelatihan boa hutan dan jenis obat lainnya. Petik 2. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tersenyum, aku tidak membutuhkan ini, simpan saja untuk dirimu sendiri. Pil pelatihan boa hutan jelas merupakan hal yang baik, tetapi energi spiritual eksternal saya sudah mengalami hambatan. Jika saya tidak dapat meningkatkan energi spiritual internal saya lebih jauh, energi spiritual eksternal saya tidak akan dapat terus berkembang. Periode meditasi yang mendalam membuat Long Hao Chen memiliki banyak pemahaman. Energi spiritual eksternalnya memang jauh lebih kuat daripada yang lain, terutama karena konstitusinya sebagai dewa yang dipilih dan manfaat yang dibawa oleh Hao. Pil pelatihan boa hutan cukup kuat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan amplifikasi yang dibawa oleh Hao. Selain itu, Long Hao Chen tidak ingin terus mengandalkan pil untuk maju. Mengkoordinasikan kemajuan energi spiritual internal dan eksternal adalah prioritasnya saat ini. Dengan kata lain, dia tidak mau membuat jarak yang terlalu besar di antara mereka. Selain itu, setelah mencapai langkah ke-8, prioritasnya adalah melatih energi spiritual internalnya,
yang secara otomatis akan dibersihkan melalui rongga spiritualnya. Long Hao Chen tidak perlu khawatir tentang ketidakmurnian energi spiritual yang mempengaruhi tubuhnya, dan hanya perlu terus berkultivasi. Dalam keadaan seperti ini, pil memang tidak akan berguna baginya. Prioritasnya saat ini ditetapkan dalam pelatihan dan mengumpulkan poin. Han Yu tidak bersikeras. Tempat ini adalah jalur gunung penangkal naga, dia harus menunggu ketika mereka kembali untuk membujuknya. Pasukan iblis telah mundur seperti air pasang, hanya mayat dari almarhum mereka yang tersisa, saat mereka melarikan diri melalui celah yang diciptakan oleh Dewa Iblis. Pertempuran ini berlangsung sekitar 2 jam, dan karena itu, sejumlah besar mayat tertinggal di medan perang. Di sisi kuil ksatria, perintah untuk membersihkan medan perang segera diberikan. Ini bukan tentang mengubur mayat, tapi membawa sebanyak mungkin kembali ke markas mereka di jalur gunung penahan naga. Mayat di Dragon Resisting Mountain Pass sebagian besar adalah iblis. Setelah membawanya kembali, kristal magis mereka akan diekstraksi, dan kemudian bagian yang dapat digunakan akan disimpan, dan bagian yang tidak berguna akan dibakar. Ini tidak bisa dihindari. Jika iblis memiliki keuntungan yang cukup, mereka akan menjadi orang-orang yang membawa mayat-mayat ini kembali, tetapi hanya untuk menggunakannya sebagai makanan. Selama mereka memiliki persediaan makanan yang cukup, ras mereka dengan ketahanan yang baik terhadap dingin akan dapat terus bertarung. Meskipun jumlah mereka terus menurun, kerugian kuil ksatria juga mencengangkan. Membiarkan kerugian ini berlanjut hanya berarti berkurangnya masa depan 6 kuil besar. Bab 504. Tahta Ilahi, Alat Supra Ilahi, 3. Kebencian di antara ras mereka melampaui kemampuan untuk diperbaiki. Sebagian besar karena perbedaan budaya, adat istiadat, dan pengetahuan. Manusia tidak akan pernah bisa menggunakan mayat kerabatnya sendiri sebagai makanan, apalagi menjadikannya sebagai sumber makanan utama mereka. Dan pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa, pada saat sumber makanan tidak mencukupi, motif iblis untuk melancarkan serangan bukanlah untuk menyerang musuh, tetapi untuk membuat makanan bagi pihak mereka. Dalam perang ini, kemenangan manusia tidak hanya didasarkan pada kerusakan kekuatan iblis, tetapi juga pada pemutusan pasokan makanan mereka. Tapi tentu saja, karena alasan ini, serangan iblis berikutnya pasti akan menyusul dalam waktu singkat. Pentingnya pertempuran yang menang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena selalu ditekan oleh iblis, mereka hanya bisa berpegang teguh pada jalur gunung penahan naga mereka selama 1,5 tahun. Datangnya pertempuran kemenangan sudah cukup untuk mengisi setiap kesatria dengan kegembiraan dan pujian, dan memulihkan kekuatan mereka. Seorang prajurit yang kuat akan selalu jauh lebih kuat daripada seorang prajurit yang tidak memiliki kekuatan. Dan kontributor terbesar untuk pertempuran yang menang ini, Long Hao Chen, dipanggil oleh kuil ksatria setelah kembali. Berdiri tegak sempurna di depan Yang Hao Han dan Long Tianying, ekspresi Long Hao Chen tenang. Saat ini, dia tidak dibalut baju besinya, dan Han Yu juga ada di sampingnya. Namun, berbeda dengan Long Hao Chen yang tenang, Han Yu tampak sangat cemas, karena kedua ksatria ilahi tidak terlihat begitu senang. Long Hao Chen, apakah Anda memahami status Anda? Long Tianying bertanya dengan nada berat. Long Hao Chen segera menjawab, saya adalah salah satu ksatria Yayasan Esensi Emas dari kuil ksatria, peringkat sebagai ksatria suci. Long Tianying, dan apalagi? Setelah beberapa saat terkejut, Long Hao Chen menjawab, saya juga kapten dari skuad pemburu iblis kelas 64 komandan. Berhenti menyebutkan pasukan pemburu iblismu. Dalam keadaan Anda saat ini, bagaimana kami bisa dengan mudah membiarkan Anda mereformasi pasukan Anda? Apakah Anda sudah melupakan 3 perjanjian kami? Kali ini, bahkan Yang Hao Han sangat marah. Long Hao Chen menatap bingung kedua tetua yang menyandang gelar ksatria ilahi. Kakek Yang, saya tidak tahu kesalahan apa yang saya buat. Yang Hao Han meledak dalam amarah, kamu masih belum tahu. Anda saat ini tidak hanya seorang Saint Knight, tetapi juga seorang prajurit dari Temple Alliance. Apakah Anda pikir saya membuat Anda mencari tunggangan Anda sendiri untuk langsung bergabung dalam pertempuran? Saya ingin Anda tetap tenang di medan perang, namun begitu Anda tiba, Anda segera membuat diri Anda dikenal oleh semua iblis. Sekarang bagaimana Anda menjamin bahwa Anda tidak akan diserang dari semua sisi, dikenali oleh semua iblis? Peralatan bisa diubah, tapi bagaimana dengan kemampuan? Dan terlebih lagi, perisai peringkat alat ilahi Anda tidak berasal dari kami. Itu adalah bagian dari kemampuan pribadi Anda. Menggunakannya di depan begitu banyak iblis, bukankah Anda hanya memberikan identitas Anda sendiri? Mengapa Anda mengambil jalan yang paling tidak saya harapkan untuk saya lihat? Tanpa menunggu jawaban Long Hao Chen, Long Tianying terus memarahinya, sebagai seorang prajurit, tugasmu adalah mematuhi perintah. Bahkan jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertempuran, setelah kembali,
Anda harus melapor kepada saya, dan bergabung dalam pertempuran di bawah perintah saya. Dan apa yang Anda lakukan sebagai gantinya? Anda mempertaruhkan diri untuk langsung bergabung dalam pertempuran, dan bahkan mengekspos kekuatan Anda. Tahukah Anda apa arti alat ilahi ini? Itu artinya kami memberi mereka lebih banyak tekanan. Dan semakin besar tekanannya, semakin besar serangan baliknya. Pernahkah kamu mendengar orang lain menunjukkan senjata peringkat alat ilahi di medan perang dengan mudah? Siapapun akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan alat ilahi, hanya menggunakan peralatan seperti itu di saat hidup atau mati, untuk memberikan pukulan fatal pada musuh. Long Hao Chen menjawab, "Kepala kuil, saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda akan salah paham seperti itu. Maukah Anda mendengarkan penjelasan saya?" Long Tianying sepertinya ingin terus menegurnya, tapi dihentikan oleh Yang Hao Han, yang mengangguk padanya, "Baiklah, bicaralah. Saya memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan diri Anda sendiri. Namun, jika penjelasan Anda tidak meyakinkan kami, Anda akan kembali ke pengasingan, dan tidak akan diizinkan untuk bergabung dalam perang suci lagi." Ekspresi Long Hao Chen berubah drastis. Ini membuatnya khawatir. Jika dia tidak diizinkan untuk bergabung dalam perang, bukankah itu membuat reuni dari Demon Hun Squad-nya menjadi sangat jauh? Temple Heads, begitulah keadaannya. Sebenarnya, apa yang terjadi sebagian besar terjadi secara kebetulan, dan itu seharusnya tidak memungkinkan mereka mengenali identitas saya. Iblis tidak pernah menemukan perisai yang saya gunakan. Kami mendapatkannya setelah membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius, menemukannya di sebuah gua yang terletak di rawa kesuraman. Hari ini adalah hari pertama saya menunjukkannya di medan perang. Dan itu bukanlah alat ilahi, hanya perisai tingkat epik sejauh yang saya tahu. Kakek, Anda telah melihat perisai ini sebelumnya, itu yang saya gunakan saat ujian Anda. Setelah Yang Hao Han dan Long Tianying mendengar itu, ketegangan mereka akhirnya mereda. Fakta bahwa iblis belum pernah menemukan perisai ini sebelumnya membuat situasinya jauh lebih baik. Selama identitas Long Hao Chen tidak ditemukan, mereka tidak terlalu mempermasalahkan sisanya. Long Hao Chen melanjutkan, "Ini seperti ini, segera." Dia menceritakan percakapan yang dia lakukan dengan siput matahari dan bulan di gua, serta seluruh jalannya peristiwa yang menyebabkan dia memperoleh Divine Snail Shield. Matahari dan bulan, tanpa menyembunyikan apapun. Setelah Long Hao Chen menjelaskan bagian-bagian tentang Starlight Divine Beast dan siput matahari dan bulan, kedua ksatria ilahi ini tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi kagum. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar cerita seperti itu. Informasi yang dibawa oleh Long Hao Chen memang mencengangkan. Ketika Long Hao Chen berbicara tentang keadaan siput matahari dan bulan yang ilahi, dia secara alami berbicara tentang menara keabadian juga. Mengingat bahwa itu menyentuh ahli nujum, itu adalah topik yang sangat sensitif. Dia ingin merahasiakan ini, tetapi sejak mendengar tentang masa lalu dari Elux bencana tidur, dia tidak pernah kembali ke Tower of Eternity. Itu bisa dilihat saat dia menghindarinya. Dia tidak ingin mendapatkan kemampuan lagi dari manusia berdosa ini. Elux bencana tidur menyebabkan bencana besar yang menimpa umat manusia. Sebagai Scion of Light lainnya, Long Hao Chen merasakan kesedihan yang luar biasa tentang apa yang telah dilakukan Elux. Jika bukan karena malapetaka ini, bagaimana mungkin umat manusia telah direduksi menjadi keadaan pasif selama 6.000 tahun seluruh era kegelapan? Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa, membawa fajar baru, siput ilahi akan bertindak sebagai perisai. Ini adalah kata-kata terakhir dari siput matahari dan bulan yang ilahi katakan padaku. Dan saya tidak mengerti bagaimana perisai siput matahari dan bulan menciptakan cahaya terang 7 warna itu. Saya hanya bisa merasakan bahwa cahaya ini mendorong saya, dan kemudian, komandan iblis ini mati di dalamnya. Yang Hao Han dan Long Tianying saling memandang, berseru keras, "Sungguh orang yang sangat berbakat. Anak muda, Anda benar-benar berbakat luar biasa. Kelahiran Scion of Light memang merupakan anugerah dari surga, dengan harapan kita tidak akan dihancurkan oleh iblis. Jadi, Anda harus menghargai diri sendiri. Kami membutuhkan Anda untuk memimpin kami mengusir iblis, dan membiarkan bumi memulihkan kemuliaannya." Dari apa yang Anda katakan, fenomena sebelumnya tidak disengaja. Tetapi fakta bahwa Anda bergabung dalam pertempuran atas inisiatif Anda sendiri adalah sebuah kesalahan. Apakah kamu mengakuinya? Long Hao Chen mengangguk dengan tergesa-gesa, "Saya mengakui kesalahan saya. Kakek, tolong jangan membuatku meninggalkan medan perang. Saya sudah pantang bergabung selama 1,5 tahun. Saya sangat berharap bisa berguna bagi kuil ksatria kita. Saya akan mendengarkan tanpa syarat apapun dari tugas masa depan Anda, dan mematuhi 3 aturan kakek yang, untuk melakukan yang terbaik untuk menghindari ketahuan oleh mereka."
Melihatnya menjadi sangat gugup, Yang Hao Han tidak bisa menahan senyum. Oke, oke. Maka saya memberi Anda kesempatan lagi. Jangan lupa tentang apa yang baru saja Anda katakan. Jika Anda mengambil risiko prematur seperti itu lagi, jangan salahkan kakek yang karena membuat Anda kembali ke pengasingan. Ya, saya akan menurut. Long Hao Chen segera memukul dadanya dengan tangan kanannya, melakukan hormat ksatria standar. Jika terserah Yang Hao Han, dia benar-benar lebih suka menyembunyikan Long Hao Chen, dan menunggunya mencapai langkah ke-9 sebelum bergabung dalam pertempuran. Tapi dia juga tahu bahwa ini tidak akan menguntungkan pertumbuhan Long Hao Chen. Scion of Light akan membutuhkan pengalaman berkelanjutan, daripada dibesarkan di rumah kaca. Jika dia disimpan di lingkungan yang aman untuk berlatih dari awal hingga akhir, mungkin kultivasinya akan meningkat, tetapi keseluruhan kekuatannya pasti akan lebih rendah. Setelah mencapai langkah ke-9, musuh hanya akan menjadi lebih kuat, dan tidak akan ada kesempatan untuk membuatnya menjadi lebih kuat dengan latihan. Karena itu, dia tidak menghentikannya. Long Tianying berbicara selanjutnya, Hao Chen, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa perisai ini adalah alat ilahi. Pada saat itu adalah skill Blood Grudge yang hanya dimiliki oleh Demon God of Death yang menstimulasinya. Kekuatan cahaya terang ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh peralatan tingkat epik. Dan lebih jauh lagi, tidak ada peralatan setingkat itu yang dapat menggunakan hingga 50.000 unit energi spiritual untuk sekali penggunaan. Ceritakan lebih tepatnya tentang perasaan yang Anda miliki saat ini. Saya akan membantu Anda menemukan cara untuk mengeluarkan kekuatan alat ilahi ini. Jika Anda dapat menggunakannya dengan tepat, Anda akan memiliki kartu truf lain untuk membela diri. Long Hao Chen mengangguk. Perasaan yang saya miliki saat itu aneh. Seolah-olah kekuatan khusus telah dilepaskan oleh Divine Snail Shield of Sun and Moon. Pada saat itu, tubuh saya dan Han Yu dibekukan untuk waktu yang singkat, dan hal yang sama berlaku untuk musuh. Tampaknya di area cahaya terang 7 warna, waktu berhenti. Kemudian, ketika saya melihat seberapa besar kerusakan yang diterima musuh, saya menyadari bahwa energi spiritual saya telah memasuki keadaan spiritual Highland. Saya samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang hilang dalam cahaya terang 7 warna itu. Tampaknya terlalu terkonsentrasi, dan kehilangan kelembutan yang awalnya dimiliki oleh siput matahari dan bulan. Saya juga tidak tahu bagaimana ini terjadi, dan siput matahari dan bulan ilahi tidak memberitahu saya bahwa perisai yang berasal darinya akan menghasilkan fenomena seperti itu. Menurut kata-katanya, Divine Snail Shield of Sun and Moon seharusnya tidak bisa menyerang, dan harus murni defensif. Bab 505. Tahta Ilahi, Alat Supra Ilahi, 2. Long Tianying menjawab, jadi, kamu mengatakan bahwa Divine Snail Shield of Sun and Moon seharusnya tidak sepenuhnya memahami kekuatan perisai yang berasal darinya ini. Dan berdasarkan ceritamu, dia tidak menghilang dari dunia ini atas pilihannya sendiri, tapi menjadi perisai untuk digunakan oleh Scion of Light. Mungkin ini semacam variasi. Apakah Anda mencoba menggunakan mantra yang dia berikan kepada Anda? Tampaknya mengandung beberapa misteri. Long Hao Chen mengangguk dan menjawab, saya telah mencoba, dan tidak percaya bahwa ini adalah mantra. Sepertinya itu hanya deskripsi dan tidak lebih. Ketika saya mencoba melafalkannya, Divine Snail Shield of Sun and Moon tidak menunjukkan tanggapan. Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa, membawa fajar baru, siput dewa akan bertindak sebagai perisai. Petik 1 petik 2. Seperti namanya, perisai siput ilahi membutuhkan sumber cahaya, dan akan menggunakannya untuk menghasilkan berkah ilahi untuk melindungi saya, melalui bentuk perisai ini. Adapun apa yang dimaksud dengan membawa fajar baru, saya kira ini mengacu pada waktu transisi antara matahari dan bulan. Dan saya menemukan bahwa setelah mencapai waktu ini, saya kehilangan kemampuan untuk menggunakan Divine Snail Shield. Saya tidak memiliki penjelasan untuk fenomena ini, tetapi sudah seperti itu sejak saya mendapatkannya. Perisai keong dewa matahari dan bulan mungkin telah meninggalkanku kata-kata terakhir ini untuk memperingatkanku agar tidak menggunakannya selama rentang waktu ini. Yang Hao Han bergumam, siput matahari dan bulan, apa yang Anda katakan pasti salah. Karena ia memegang nama siput matahari dan bulan, bagaimana mungkin ia berhenti bekerja tepat pada saat matahari dan bulan melintas? Ini bertentangan dengan fakta bahwa binatang ilahi seperti siput matahari dan bulan yang diberkati oleh Dewi Cahaya. Sebaliknya, ia harus mampu menyerap energi paling banyak dari bumi pada saat matahari dan bulan bersilangan. Baik matahari dan bulan seharusnya memiliki efek penguatan padanya. Bagaimana bisa persilangan keduanya menyebabkan kehilangan semua kekuatan? Selain itu, saya belum pernah mendengar tentang alat ilahi atau peralatan epik yang akan kehilangan kekuatannya pada waktu tertentu. Long Hao Chen juga berpikir keras.
Kata-kata yang Hao Han berdampak pada pemikirannya, tetapi fakta sebenarnya adalah bahwa setiap kali titik ini tercapai, perisai akan kehilangan kekuatannya. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Berdiri di samping, Han Yu tiba-tiba melompat ke dalam percakapan, kepala kuil, Kapten, bagaimana kalau mengubah alur pemikiran kita? Bagaimana jika kita mengambil arah berlawanan dari tebakan Kapten? Arah sebaliknya, Long Hao Chen memandang Han Yu dengan kagum. Han Yu mengangguk, ya? Dari apa yang dikatakan kakek yang, siput matahari dan bulan yang ilahi mengandung dalam namanya kata benda matahari dan bulan karena dapat menyerap esensi matahari dan bulan. Kemudian, jika waktu matahari dan bulan melintas bukanlah waktu yang paling lemah, mungkin saja saat itu adalah yang terkuat. Tapi jika ini adalah waktu terkuatnya, bagaimana mungkin aku tidak bisa merasakan keberadaannya? Mencapai titik pemikiran ini, mata Long Hao Chen tiba-tiba bersinar, menyimpulkan banyak hal dari satu petunjuk, seolah-olah dia tiba-tiba menangkap bagian krusial. Oh, jika waktu matahari dan bulan bersilangan adalah waktu kekuatan puncaknya, maka mungkin saja ia berhenti bekerja dengan baik pada saat itu karena saya tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Dengan kata lain, bukan karena saya kehilangan kemampuan untuk menggunakannya, tetapi kekuatan saya tidak cukup untuk memahami kekuatan aslinya. Dan saat itulah Divine Snail Shield of Sun and Moon menjadi dirinya yang sebenarnya. Penjelasan ini membuat kata-kata terakhir siput dewa itu rasional. Long Tianying mengangguk, itu masuk akal. Sangat mungkin begitu, hanya, berapa banyak energi spiritual yang dibutuhkan perisai siput matahari dan bulan yang ilahi ini? Saya dapat memberi Anda sedikit petunjuk dengan memberitahu Anda bahwa mengaktifkan tahta ilahi juga membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Biaya dasarnya adalah 100.000 energi spiritual, dan setiap tahta ilahi dapat digunakan selama 1/4 jam. Setelah waktu ini berlalu, energi spiritual akan dikonsumsi secara terus-menerus. Dan tentu saja, dengan kultivasi kami dapat terus menyerap esensi cahaya di udara tanpa batas waktu untuk mengisi kembali penyimpanan kami, sehingga memungkinkan kami untuk mempertahankan kondisi pertempuran untuk jangka waktu yang lebih lama. Mata Long Hao Chen berangsur-angsur bersinar, saya mengerti. Berteriak keras dan dengan suara sangat bersemangat, dia memegang Han Yu di dekatnya dalam pelukannya. Terima kasih, Han Yu. Saya akhirnya mengerti tentang apa itu siput matahari dan bulan yang ilahi. Han Yu kembali menatapnya, dengan penuh keterkejutan. Meskipun anggapannya sangat mungkin, dia belum benar-benar menemukan penjelasan apapun. Dia hanya membagikan pemikirannya, dan tidak berharap akan berguna bagi Long Hao Chen. Beritahu kami, tentang apa itu semua? Kami mungkin dapat membantu Anda menemukan jalan. Yang Hao Han menyatakan dengan semangat. Long Hao Chen mengangguk, seandainya apa yang baru saja kita katakan itu benar, ketika matahari dan bulan bersilangan, itu harus menjadi alat ilahi yang sejati, dan yang sangat kuat. Dan dengan sendirinya, Divine Snail Shield of Sun and Moon adalah makhluk dengan peringkat alat dewa, tetapi itu hanya dapat memanifestasikan dirinya sebagai tingkat epik karena kultivasi dasar pengguna tidak cukup untuk membiarkannya menunjukkan kekuatan aslinya. Jadi pada tingkat kultivasi saya saat ini, saya hanya dapat meminjam kekuatannya untuk pertahanan. Artinya, perisai ini dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan pemiliknya. Dengan kata lain, jika saya mendapatkannya dengan kultivasi saya lebih rendah, mungkin itu akan menjadi peralatan legendaris daripada peralatan epik. Yang Hao Han, Long Tianying dan Han Yu semua mengangguk, analisis Long Hao Chen tampaknya masuk akal. Long Hao Chen melanjutkan, karena keadaan seperti ini, perisai siput matahari dan bulan yang memiliki dewa cahaya bintang sebagai fondasinya, seharusnya menjadi alat ilahi, dan bukan sebuah peralatan tingkat epik. Saat kekuatanku meningkat, itu seharusnya secara bertahap dapat menampilkan kekuatan aslinya seperti itu. Sebelum cahaya 7 warna itu muncul, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah itu terlalu ganas, tidak memiliki kelembutan asli dari siput matahari dan bulan. Sangat mungkin karena saat itu siang hari, sehingga hanya bisa meminjam tenaga dari matahari, yang ternyata seperti yang Anda ketahui. Di sisi lain, jika itu terjadi pada malam hari, kekuatannya setelah berubah menjadi alat ilahi harus lembut dan dilindungi undang-undang. Jadi sebagai kesimpulan, Divine Snail Shield of Sun and Moon harus menjadi alat ilahi yang agresif di siang hari. Han Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kalau begitu, jika siang dan malam sudah ada alat ilahi, bagaimana dengan waktu di antaranya? Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, menatap tiga lainnya, dan mengucapkan kata-kata ini satu demi satu, alat supra divine. Mendengar ungkapan alat supra divine, Long Tianying, Yang Hao Han dan Han Yu berdiri ternganga. Sama seperti Long Hao Chen, Han Yu pertama kali menemukan konsep alat supra ilahi sekarang ketika membahas siput matahari dan bulan, tetapi ini tidak terjadi pada dua ksatria ilahi,
yang saling bertatap muka, dipenuhi dengan kejutan total. Alat Supra Divine. Jadi dalam situasi khusus ini, ada kemungkinan besar bahwa itu memiliki kekuatan alat Supra Dewa? Suara Yang Haohan masih menggigil. Dia jelas mengerti arti dari alat Supra Ilahi, dan jauh lebih baik daripada Long Hao Chen. Long Hao Chen memotong, "Kakek Yang, saya hanya menebak-nebak. Saya tidak tahu apakah akan menjadi seperti itu. Dan bahkan jika ya, apalagi aku, bahkan kalian kakek mungkin belum tentu bisa mengaktifkan alat Supra Dewa. Bagaimanapun, semakin kuat alat ilahi, semakin besar kebutuhan energi spiritualnya." Long Tianying menarik napas dalam-dalam. "Hao Chen, apakah kamu mengerti apa yang diwakili oleh alat Supra Divine? Itu kuat, mampu membalikkan surga dan bumi, cocok, tidak, melebihi mantra terlarang rata-rata." Long Tianying menjawab, "Kata-katamu terlalu luas. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda. Anda harus tahu bahwa kuil ksatria kami memiliki 6 tahta ilahi. Manakah dari 6 yang menurut Anda paling kuat?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Saya belum memiliki pemahaman yang tepat tentang 6 tahta ilahi. Saat itu, ayah memberitahu saya bahwa saya harus menunggu kultivasi saya cukup untuk mempelajarinya." Long Tianying menjawab, "Ayahmu benar. Tidak akan ada bedanya untuk mempelajarinya setelah menjadi cukup kuat. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa tahta ilahi juga memiliki peringkat. Misalnya, tahta ilahi yang tua jauh lebih kuat dari saya. Dan tahta ilahi ayahmu melampaui milik kita dalam aspek pertempuran. Anda secara pribadi telah melihat kekuatan tahta ilahi. Dan apakah Anda bisa menebak seberapa tinggi kultivasi Saminaga?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Berdasarkan hipotesis kami, Kaisar Dewa Iblis sangat mungkin telah menembus jutaan energi spiritual, seperti yang dia katakan. Dan setelah Demon God Emperor mengikuti Moon Demon God Agares, Star Demon God Vasago, kemudian Demon God of Dead Saminaga, dan Hell Demon God Marbas. Dan di antara 72 Dewa Iblis, satu-satunya yang benar-benar dapat didiskusikan dengan Kaisar Dewa Iblis pada saat peristiwa besar adalah keempatnya. Dalam hal kekuatan, Agares tidak diragukan lagi adalah yang terbesar, dan saya khawatir energi spiritualnya telah melampaui 600.000. Artinya, tanpa mempertimbangkan perbedaan peralatan, bahkan Agares akan menjadi keberadaan yang tak tertandingi bagi kami. Tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik yang melebihi 400.000 energi spiritual di Temple Alliance kami. Namun tepat di bawah Agares, energi spiritual internal Vasago setidaknya 500.000. Tetapi karena sebagian besar energinya terfokus pada membuat ramalan, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Hanya saja kemampuan profetiknya yang sangat menakutkan. Saminaga dan Marbas seharusnya memiliki kultivasi yang hampir sama. Tetapi karena iblis berada di atas iblis neraka, peringkat Saminaga berada di atas yang terakhir. Keduanya berada di atas 400.000 energi spiritual.